Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengertian, tujuan, strategi, dan sumber data analisis pasar dan pemasaran. Pengertian analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang diminta oleh konsumen, serta menganalisis banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Analisis pemasaran menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Tujuan analisis pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasaran, dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Secara spesifik, analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan untuk A. Menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan. B. Menganalisis penawaran atas produk sejenis. C. Menganalisis ketersediaan rekanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkan. D. Menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Strategi bauran pemasaran, produk, harga, tempat promosi. Bauran pemasaran atau marketing mix yaitu merupakan kombinasi dari 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dan variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu dikenal dengan 4P. Yang pertama ada produk, price, promotion, dan place. 4 pengelompokan variabel, yaitu yang pertama ada produk, merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk yang dapat ditawarkan ke pasar dapat berupa barang atau jasa. Berdasarkan tujuan pemakaiannya, barang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama barang konsumsi dan yang kedua barang industri. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk langsung dikonsumsikan, sedangkan barang industri adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lagi untuk mendapatkan kepentingan industri. Barang konsumsi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, barang convenient adalah barang yang mudah pemakaiannya, dapat ditemukan di banyak tempat dan tersedia setiap waktu. Yang kedua ada barang shopping, adalah barang yang proses pembeliannya harus dengan mencari terlebih dahulu, dan proses pembeliannya memerlukan pertimbangan yang matang dengan mempertimbangkan kualitas, harga kemasan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada barang spesial, yaitu barang yang mempunyai ciri khas sehingga hanya tersedia di tempat-tempat tertentu saja. Strategi pemasaran barang convenient, barang shopping, dan barang spesial berbeda-beda. Jika produk yang akan dihasilkan berupa barang convenient, maka strategi distribusi untuk menjaga agar barang yang dihasilkan tersedia di mana-mana itu sangat penting. Dan jika barang yang akan dihasilkan berupa barang shopping, maka strategi produk dan harga untuk menyediakan produk dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau itu sangat penting. Dan yang terakhir, jika produk berupa barang spesial, maka strategi promosi untuk meyakinkan bahwa barang yang akan dijual sangat istimewa itu menjadi sangat penting. Seperti halnya barang konsumsi, barang industri juga dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, bahan baku, yang merupakan barang yang digunakan untuk membuat barang lain dan sebagainya, seperti contoh, ketela pohon untuk membuat tepung tapioka. Yang kedua, bahan setengah jadi, merupakan bahan yang sudah masuk proses produksi, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Yang ketiga, perlengkapan operasi adalah barang-barang yang digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi maupun kegiatan lain yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, instalasi adalah
alat produk utama yang ada di dalam perusahaan untuk jangka waktu lama. Dan yang terakhir ada peralatan ekstra, yaitu merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu peralatan utama atau instalasi dan sebagainya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa produk yang dihasilkan perusahaan dapat berupa barang dan dapat berupa jasa. Perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang disebut dengan perusahaan manufaktur, sedangkan perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa disebut dengan perusahaan jasa. Produk berupa jasa memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama tidak dapat diraba, yang kedua tidak dapat dipisahkan, yang ketiga sangat beragam, dan yang terakhir tidak dapat disimpan. Karena karakteristik jasa berbeda dengan produk barang, maka strategi pemasaran untuk jasa berbeda dengan strategi pemasaran untuk barang. Bauran pemasaran untuk produk jasa tidak lagi 4P, tetapi menjadi 5P, yaitu Product, Price, Promotion, Place, dan People. Untuk mengetahui posisi produk dalam siklus kehidupan produk, maka ciri-ciri tahapan dalam siklus kehidupan produk perlu dipahami. Ciri-ciri setiap tahap dalam siklus kehidupan produk adalah: yang pertama, tahap perkenalan, yaitu jenis produk yang dihasilkan masih baru dan belum dikenal pasar, atau jumlah pesaing belum ada. Penjualan mengalami peningkatan meskipun kecil dan laba yang diperoleh masih sangat kecil. Strategi marketing mix yang paling ditekankan pada tahap perkenalan adalah strategi promosi, dan yang kedua ada tahap pertumbuhan, yaitu jenis produk yang dihasilkan masih relatif baru, tetapi masyarakat sudah mulai mengenal produk tersebut. Pesaing sudah mulai masuk, penjualan mengalami peningkatan, dan laba yang diperoleh mulai meningkat. Strategi mix yang paling ditekankan pada tahap pertumbuhan adalah strategi distribusi. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Jenis produk yang dihasilkan sudah tidak lagi baru dan masyarakat sudah mengenal produk tersebut dengan baik. Pesaing sudah banyak, penjualan mengalami peningkatan, dan laba sudah sangat tinggi. Strategi marketing mix yang paling ditekankan pada tahap kedewasaan adalah strategi harga. Yang keempat ada tahap kejenuhan, di mana jenis produk yang dihasilkan sudah tidak baru lagi dan hampir semua masyarakat sudah mengenal produk tersebut dengan baik. Penjualan masih meningkat dengan laju pertumbuhan yang menurun. Pesaing sudah sangat banyak dan laba mulai menurun. Strategi mix yang paling ditekankan pada tahap kejenuhan adalah strategi harga dan promosi. Yang terakhir ada tahap kemunduran, di mana jenis produk yang dihasilkan sudah dapat dikatakan kuno dan hampir semua masyarakat sudah mengenal produk tersebut dengan sangat baik. Pesaing sudah sangat banyak, penjualan terus mengalami penurunan, dan laba mulai menurun. Strategi marketing mix yang paling ditekankan pada tahap ini yaitu strategi produk. Pengelompokan variabel yang kedua ada price atau harga, adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Penentuan tingkat harga sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Pada umumnya, perusahaan menetapkan tingkat harga menggunakan beberapa pendekatan penetapan harga, yaitu yang pertama ada cost-based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini merupakan metode penetapan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Metode ini dibagi menjadi yang pertama cost plus pricing, yaitu penetapan harga biaya plus dengan perhitungan biaya total ditambah margin, yaitu sama dengan harga jual. Yang kedua ada markup pricing, yaitu dengan metode markup. Perhitungan metode ini hampir sama dengan perhitungan metode cost plus pricing. Perbedaannya adalah bahwa metode ini diterapkan terhadap produk yang dibeli untuk langsung dijual kembali kepada pihak lain tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Perhitungan dari metode markup pricing ini yaitu harga beli ditambah markup
sama dengan harga jual. Dan yang ketiga adalah break-even analysis, yaitu analisis pulang pokok, di mana suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga berdasarkan break-even point. Pendekatan penetapan harga yang kedua yaitu ada value based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai, yang merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan satu persepsi dari pembeli untuk menetapkan suatu harga. Yang ketiga ada competition based pricing atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Metode ini merupakan metode penetapan harga dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Pengelompokan variabel yang ketiga ada promotion atau promosi, yaitu merupakan kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Alat promosi terdiri dari beberapa jenis. Menurut Kotter 1997 membagi alat-alat promosi dengan sebagai berikut. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua adalah personal selling atau penjualan perorangan. Yang ketiga adalah public relation atau publisitas. Dan yang terakhir ada sales promotion atau promosi penjualan. Pengelompokan variabel yang keempat ada place, tempat atau distribusi, merupakan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan produk yaitu yang pertama ada pedagang, merupakan perantara yang memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Pedagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer. Yang kedua ada agen, merupakan perantara yang tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Agen dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama agen penunjang dan agen pelengkap. Saluran yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke tangan konsumen dapat berupa saluran pendek atau saluran panjang, tergantung faktor pasar, barang, perusahaan, dan perantara. Strategi pemasaran, segmentation, targeting, differentiation, positioning. Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkat serta lokasinya. Kotler tahun 1997 menyatakan bahwa strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penetapan posisi pasar. Setelah mengetahui segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar, maka strategi bauran pemasaran yang terdiri dari strategi produk, harga, penyaluran, dan promosi dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pasar, yang merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen atau swasta. Segmentasi pasar bertujuan agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama ada segmentasi geografis, adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang didasarkan atas lokasi konsumen atau daerah penjualan. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar berdasarkan faktor-faktor demografis. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis, yaitu merupakan kegiatan membagi-bagi pasar berdasarkan faktor-faktor psikologi seperti kepribadian, opini, sikap, dan gaya hidup. Yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau targeting, yang merupakan pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Pemilihan target pasar perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada sumber daya perusahaan, yang kedua
variabilitas produk. Yang ketiga, tahapan produk dalam daur hidup. Yang keempat, variabilitas pasar. Dan yang terakhir, strategi pesaing. Yang ketiga, diferensiasi, yang merupakan tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran persaingan. Diferensiasi dapat dilakukan melalui 5 dimensi, yaitu yang pertama, diferensiasi produk, yang kedua, diferensiasi pelayanan, yang ketiga, diferensiasi personil, yang keempat, diferensiasi saluran, dan yang terakhir, diferensiasi citra. Yang keempat ada penetapan pasar atau positioning, yang merupakan tindakan perancangan penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Ini menurut Kotler tahun 1997. Positioning merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Dengan menggunakan informasi dari peta persepsi itu, berbagai strategi penentuan posisi dapat dikenali, yaitu yang pertama, positioning menurut atribut produk. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Yang ketiga, menurut harga atau kualitas. Yang keempat, menurut penggunaan penerapan. Yang kelima, menurut pemakaian. Yang keenam, menurut pesaing. Dan yang terakhir, menurut kategori produk. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, penetapan pasar sasaran, dan yang ketiga, diferensiasi. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Penetapan pasar sasaran merupakan pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Diferensiasi merupakan tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Selanjutnya, sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, data primer, berupa data tentang kesediaan masyarakat untuk menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan, kondisi pasar produk yang akan dihasilkan, dan strategi pemasaran yang paling tepat. Kedua, data sekunder, berupa data literatur tentang pasar dan pemasaran, perkembangan harga dan penjualan produk yang akan dihasilkan, perkembangan pendapatan masyarakat, perkembangan harga dan penjualan produk substitusi akan produk yang dihasilkan. Responden atau narasumber. Responden atau narasumber untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dapat diperoleh dari kelompok berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pasar sasaran untuk memperoleh data tentang tanggapan dan kesediaan masyarakat dalam menggunakan produk yang akan dihasilkan perusahaan. 2. Pelaku usaha sejenis untuk mengetahui kondisi pasar produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, ahli pemasaran yang bersangkutan untuk mengetahui strategi pemasaran yang saling tepat untuk memasarkan produk yang akan dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.